Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan kita boleh berada bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita. Amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan Kau Allah yang besar Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Seberapapun kami yang hadir, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah persiapkan segala sesuatunya Tuhan. Hamba-Nya yang Tuhan juga utus, Pak Immanuel bisa menjadi berkat buat kami. Pesan Tuhan tersampaikan melalui hamba-Mu ini. Juga setiap daripada kami yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Baik itu musik, worship leader, Tuhan kami percaya Tuhan telah persiapkan kami semua. Tuhan telah kuduskan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan setiap daripada kami mendapat lawatan Tuhan pada hari ini. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Kami rindu selalu memberi yang terbaik dari hidup kami Bapa. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau sanggup memberikan kemenangan besar dalam hidup kami Bapa. Glory bagimu Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita. Tuhan, ini kami Bapa. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Amin Tuhan. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahan kami. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan. Kami percaya Tuhan yang besar. Kau ajaib, Dia ajaib bagiku. Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan
saudara beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Tidak akan pernah ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Ya, Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, ya. tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Semua Tiada ku ragu lagi ya. untuk mengikutmu Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi Ya, untuk melayanimu. ya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran. Kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan Kau jalan kebenaran Tuhan. hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap kita. Bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sebab Dia Allah yang hidup, saudara. Amin. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan yang siap lebih lagi, lebih dahsyat lagi buat Dia. Haleluya, glory bagi Ibu Tuhan. Oh, haleluya. Yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, ya semua sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ya, haleluya, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, ya. Dia sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Glory bagi Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, pagi ini minggu kedua di bulan Mei kita akan ada persembahan diakonia. Yang bertugas silahkan maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, keselamatan yang Kau berikan buat kami. Saat Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menabur ladang-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan diakonia. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Biar persembahan ini juga digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa buat sukacita Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah tanganku. Katakan bersama, ku perlu Yesus di hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku ingin bersama-Mu selalu. Peganglah sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan
Katakan bersama, ku perlu Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Ku perlu Yesus di hidupku. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu. Peganglah tanganku, sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun, saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidup. Sekalipun aku harus melewati maut. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh perlu Yesus di dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kiranya segala pujian yang sudah dinaikkan itu boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau sediakan tanah hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau mengurapi Tuhan kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Silakan duduk, puji Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk Tuhan pakai di dalam membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala, seluruh pengerja di tempat ini yang juga sudah memberikan kesempatan pada saya untuk pagi hari ini. Puji Tuhan. Semua sukacita? Colek dulu kiri kanannya. Sukacita. Betul, hari ini adalah hari Minggu, hari yang penuh sukacita karena kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu menjadi satu adalah bagian dari panggilan kita. Saya ulang, menjadi satu adalah bagian dari panggilan kita. Nah, kalau bicara tentang satu, kesatuan, menyatukan ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Mungkin kebanyakan dari saudara cukup setuju dengan saya. Untuk menyatukan sesuatu itu tidak mudah. Jadi misalkan contoh untuk membangun rumah. Nah tentu untuk membangun rumah, menyatukan material bahan-bahan yang ada itu tidak mudah. Juga menyatukan misalnya komunitas orang, atau waktu saya mengajar sekolah minggu, anak-anak kecil, itu
cukup kesulitan menyatukan mereka itu supaya jadi satu, duduk diam ya untuk dengar cerita firman Tuhan. Cukup sulit karena ada yang lari sana, lari sini. Akhirnya setelah beberapa saat bisa disatukan. Tapi memang bukan sesuatu yang mudah. Mungkin secara semboyan juga mudah dikatakan. Seperti kita punya semboyan di lambang negara kita, Garuda Pancasila, di bawah ada tertulis apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Nah, tetapi pada prakteknya itu sulit ya di masyarakat Indonesia ini untuk bersatu, untuk memiliki kesatuan, untuk menyatukan hati, menyatukan pendapat, persepsi itu tidak mudah. Oh, saya bawa ini. Saya bukannya bom makan siang, bukan. Nah, ini apa ini kira-kira? Rumah ya, rumah. Nah, ini rumah mainan Lego. Nah, ini saya bikin sendiri. Karena saya dari kecil itu senang main Lego. Nah, justru kalau saya lihat, nah ini jadi kira-kira saya bikin udah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Pokoknya bentuknya begini, saya nggak utak-atik. Nah, untuk membangun mainan Lego ini kan cukup waktu. Karena karena ini bukan yang berdasarkan petunjuk, jadi dari yang ada saya susun-susun sendiri. Tentu kan dicoba, kalau kurang cocok ukurannya dipasin lagi. Nah, ini kan lucu ya, ada pintunya, ada jendelanya, tuh bisa dibuka ya. Saya bukan jualan Lego nih, ini contoh ya. Nah, untuk menyusun ini kan perlu waktu, tetapi untuk menghancurkannya, untuk membongkarnya lebih cepat mana? Membangun atau merusak? Rusak ya. Maaf ya. Cuman perlu berapa? 5 detik ya untuk menghancurkan rumah ini. Untuk menghancurkan rumah tangga orang juga bisa cepet ya. Nah, tapi di sini nggak ada, itu biasanya di kalangan artis-artis. Di sini tidak ada yang suka menghancurkan rumah tangga orang ya. Nah, ini rumah mainan. Nah, apa yang Alkitab sampaikan mengenai satu dan kesatuan, apakah menjadi satu adalah bagian dari panggilan kita? Kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kita melihat di sini ya ada dua hal. Yang pertama adalah hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dan kemudian yang kedua untuk berpadanan dengan panggilan itu. Nah, setiap orang di atas muka bumi yang telah ditebus dan menjadi umat kepunyaan Tuhan pasti mendapat panggilan. Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita berbeda-beda. Orang diberikan karunia yang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan itu diberikan menurut talenta dan kemampuan yang kita miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, karena kita sudah dipanggil, kita sudah diberikan karunia, kita punya talenta, kita punya kemampuan, janganlah kita membatasi kuasa Tuhan. Ada banyak orang-orang diajak untuk melayani atau diajak untuk lebih melakukan hal-hal yang baik di dalam pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak mau, nggak bisa. Kadang diajak berdoa saja, nggak bisa, saya nggak bisa berdoa. Nah, kita dari hal-hal tersebut kita sudah mulai membatasi kuasa Tuhan. Dulu waktu saya sekolah di SMA, ada persekutuan doa, diajak dengan kakak kelas, ayo berdoa. Saya nggak mau awalnya, nggak mau, saya nggak bisa berdoa ya, saya nggak mau ya. Nah itu mulai membatasi kuasa Tuhan. Ternyata dalengan pimpinan Tuhan dengan penyertaan Roh Kudus, saya dimampukan untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah jadi kita tidak membatasi kuasa Tuhan, karena Tuhan sudah berikan apa yang baik dalam hidup kita.
Bahkan kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan minta pimpinan Tuhan, kita bisa melihat hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan itu semuanya indah di dalam Tuhan. Dan kalau kita baca di sini, Paulus katakan, karena di sini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia katakan, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Kata-kata konteks di sini adalah bukan hal yang positif. Bukan karena Rasul Paulus mengeluh dia dipenjara karena Tuhan. Justru dia bangga dia dipenjara karena Tuhan. Dia memang dipenjara secara fisik juga beberapa kali di beberapa tempat. Dan Rasul Paulus karena dia memberitakan jalan kebenaran firman Tuhan. Dia dijamah oleh Yesus sehingga dia berani. Yang tadinya Rasul Paulus ini bernama Saulus, dia mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus, ditangkap, dipenjarakan, dan juga disiksa sama Rasul Paulus dan orang-orang Roma pada waktu itu. Nah, tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, dia katakan, aku dipenjarakan karena Tuhan. Dia bangga karena dia dipenjara, karena kasih Tuhan. Dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, dan Rasul Paulus sungguh bangga akan hal itu. Dia bermegah akan hal itu karena dia tahu benar hidup dan pengabdiannya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca di ayat 2 Efesus pasal 4, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Nah, ini ya, jadi sebelum Rasul Paulus sampaikan di ayat berikutnya tentang kesatuan, dia sampaikan hal-hal ini yang pastinya ini adalah sebagai fondasi di dalam mengerjakan panggilan kita dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tentu ini tidak bisa dipisahkan. Mungkin saudara katakan, bisa kok aku pilih salah satu. Aku sabar tapi aku gak lemah lembut. Aku rendah hati tapi aku nggak sabar. Itu sulit dipisahkan. Ini satu kesatuan ya. Nah, jadi kalau saya alami, saya amati sendiri, ya banyak juga orang-orang pada umumnya, ya kalau mau jujur termasuk dalam gereja juga ya. Nah, yang kurang memiliki fondasi ini dengan baik. Karena 3 hal ini untuk dimiliki seseorang sebagai satu kesatuan tidak mudah ya. Ada orang yang mungkin rendah hati tapi dia nggak sabaran. Ada orang yang sabar tapi dia kasar juga ya. Jadi sulit menemukan manusia yang memiliki hal ini dengan baik. Tapi kita memang manusia dan penuh dengan kekurangan. Nah, tentunya 3 hal ini jangan dijadikan kebalikan. Kalau rendah hati kebalikannya adalah tinggi hati ya, sombong ya. Dan kita tahu Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang pada orang yang sombong. Lalu kalau orang yang tidak lemah lembut, dia kemungkinan juga kasar. Omongannya kasar, perlakuannya kasar, mungkin di jalan disalib. Saya juga bukan orang yang sempurna ya. Kadang-kadang ada orang salib, gobloknya orang lah ya. Ya saya kan jujur aja, gak saya tutup-tutupin. Nah tapi itu saya tahu itu tidak boleh, tidak bagus. Dan juga kalau orang yang tidak sabar, berarti dia tidak sabaran itu kemungkinan cenderung juga temperamen, tidak sabar ya. Nah, kalau tidak ada yang ngatur, tidak ada yang organize, gereja jadi berantakan, nggak ada lagi yang bisa ngatur, cuman saya nih yang bisa ngatur. Cuman saya, yang lain nggak bisa. Nah itu berarti sudah ada tinggi hati, sudah ada kesombongan. Kalau di Jakarta ya biasanya dikatakan orang-orang sombong, muka lo jauh ya. Saya nggak tahu itu kenapa bisa muka jauh, nggak ngerti. Coba ya begitu deh ya. Nah jadi memang ada orang-orang tertentu itu karena saya loh. Ya, gereja bisa bagus, bisa bersih, berhasil, ya itu saya, karena saya. Nah jadi kita mau belajar kebaikan apapun yang kita lakukan, kita juga jangan mengharapkan terima kasih ya. Segala bunga rumput
akan diterbangkan angin. Segala bunga yang indah pasti layu dan gugur. Dan semua manusia pasti akan mati ya. Jadi buat apa kita berharap ya terima kasih dari orang lain yang sama-sama juga nanti akan mati. Jadi tidak ada yang kekal di atas muka bumi ini. Jadi memang ada orang-orang yang sangat berharap dapat terima kasih. Ya di dunia sekuler sampai begitu. Ini saya sudah kerjakan, nggak ada yang terima kasih sama saya. Oh, ini orang pengen terima kasih dan pengen pengakuan ya karena saya lihat sendiri rupanya ada orang-orang seperti itu, tapi saya harap di sini tidak ada. Nah, jadi dalam tugas pelayanan yang kita kerjakan, kita harus memiliki tujuan yang murni ya, tujuan yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Dan tentunya tugas-tugas tersebut yang dipercayakan kepada kita harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan integritas, dengan penuh perhatian. Jadi bukan koleksi lencana terima kasih. Jadi ada orang-orang memang senang koleksi lencana terima kasih dari A, terima kasih dari B, terima kasih dari C, D, E, F. Udah ketemu Z, balik lagi A1, A2, A3. Oh, dia senang, tambah banyak, tambah senang orang yang terima kasih sama dia. Saya minum dulu ya. Terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sediakan minum ini. Terima kasih. Terima kasih dong. Wih, terima kasih, airnya segar banget. Iyalah Pak, itu kita sediakan ambilkan dari mata air terbaik di pulau ini. Oh begitu ya? Iya Bu, iya Pak. Oh terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ya, seneng kan dapat terima kasih. Saya udah sediakan minum, terima kasih dong. Ya, nah tapi di sini nggak ada ya. Nah, jadi fondasi tersebut harus kita pelihara, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ada pujian lama, mungkin ingat, rendah hati serta ramah tamah itulah maunya Tuhan. Terus apa lagi? Lupa saya. Nah, rendah hati sama lain. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, ada pujian seperti itu. Nah, tentunya kalau datang beribadah, dipercayakan tugas pelayanan, dapat berkat dan terima kasih tidak masalah. Saya bukan berarti setelah ini saya bilang sama Bapak Ibu Gembala, nggak usah ngomong-ngomong terima kasih lagi di sini. Enggak ya. Enggak ada salahnya ya, dapat berkat, dapat terima kasih. Tapi janganlah sedih, jangan kecewa kalau ada yang tidak bilang terima kasih ya. Karena ya itu bukan sesuatu yang kita perlu harapkan. Nah, saya mau sampaikan lagi dalam perkataan dari perkataan Yesus dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Saya pernah sampaikan, saya mau sampaikan lagi. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, jadi ada tuan dan hamba. Setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi mengerti ya cerita di sini, di 2 ayat ini. Kalau ada tuan pulang, apakah dia mengajak, mari hambaku, mari kita makan. Ya. Tetapi dia akan mengatakan, sediakan makanan, layani aku sampai aku selesai makan, baru kamu makan, baru kamu minum. Lalu di ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ya, kalau dalam bahasa Inggris, would he thank the servant because he did what he has told to do?
Ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba tidak berguna, yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, jadi dari firman Tuhan ini, dari perkataan Yesus, saya belajar ya bahwa kita tidak mengharapkan terima kasih, bahkan ini dari Tuhan yang dilayani. Kalau kita melayani, ini berbicara tentang hamba dan Tuhan dalam kondisi manusia. Dan kita juga kalau melayani Tuhan, Tuhan saya sudah layani engkau, saya sudah capek-capek dalam perjalanan naik motor, hujan, panas, bensin habis, lupa isi. Tapi Tuhan tidak perhatikan saya, mana terima kasih Tuhan. Loh, masa Tuhan dimarahin? Karena Tuhan Yesus katakan, kamu lakukan itu sudah cukup ya. Dan kita lakukan dengan baik. Jadi apapun yang saya lakukan semua itu tidak berharap, oh Tuhan terima kasih dong sama saya. Oh orang-orang yang ada di gereja harus terima kasih dong sama saya. Tidak seperti itu ya. Pokoknya cukup I've done my job ya. Saya lakukan tugas saya. Cukup seperti itu. Dan kiranya itu bisa memuliakan Tuhan. Nah lalu kembali ke Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 2 bagian B. Tadi kita sudah baca, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah saya percaya apa yang dimaksud oleh Roh Kudus adalah kasih yang tulus. Tidak ada kepura-puraan, tidak munafik, tidak dibuat-buat. Tidak ada udang di balik batu, di balik pintu, di balik jendela, di balik kursi, di balik lemari dan di balik lain-lainnya. Jadi tulus ya melakukan tugas dan yang dipercayakan kepada kita. Saya percaya Rasul Paulus sampaikan demikian. Nah jadi suatu waktu ada perbincangan di bandara. Jadi terjadi di sebuah antrian coffee shop, salah satu coffee shop yang ada di bandara. Jadi dalam antrian tersebut ada seorang wanita muda mengantri, mau beli kopi. Masa mau beli rujak, namanya juga coffee shop ya. Kalau rujak jadi rujak shop. Nah, terus kemudian tepat di belakangnya ada seorang pria, katakanlah sudah bapak. Nah, kemudian si bapak ini perhatikan, kan namanya antrian deket kan. Wah, cantik sekali ya wanita muda ini. Nah, dia mulai pikir gimana nih caranya supaya bisa ajak ngobrol si wanita yang ada di depan ini. Nah, kemudian dia pikir-pikir, terus dia lihat si wanita yang masih muda ini bawaannya cukup banyak. Sebenarnya nggak banyak juga, jadi ada satu hand carry luggage gitu. Terus kemudian ada handbag dengan tali yang cukup panjang, warna putih. Kemudian di tangan yang satunya ada bawa paper bag yang isinya oleh-oleh yang dibeli di bandara. Nah terus si bapak ini bilang, halo Nona, mau beli kopi? Oh iya Pak, saya mau beli kopi. Ya masa beli gado-gado ya. Nah terus si bapak ini bilang, kalau begitu boleh nanti saya bantu bawakan kopinya. Mau beli apa lagi? Saya juga mau beli croissant Pak. Kalau begitu bawaannya cukup banyak, boleh nanti saya bawakan. Nah si wanita ini jawab, nggak usah deh Pak, nggak usah repot-repot. Nanti saya bisa minta pelayannya untuk bawakan. Nah si bapak ini pikir lagi, dia mau bicara apa. Terus dia bilang gini, Nona, maaf ya mungkin saya ini lancang, tapi saya mau katakan Nona ini cantik sekali ya, dan begitu menawan. Oh begitu ya Pak, terima kasih ya Pak untuk pujiannya. Si wanita jawab seperti itu. Nah terus si wanita jadi memakai baju jenis tank top ya. Jadi yang lengannya itu kelihatan, tangan buntung lah istilahnya ya. Nah
bukan tank top ya itu ya, tangan buntung, saya nggak tahu namanya apa. Nah, terus kemudian di lengan sebelah kanan wanita itu ada tato mawar. Nah, dia bilang gini si bapak ini, "Oh, Nona, saya lihat Nona punya tato yang bagus sekali. Mawarnya begitu merekah dan saya sangat mengagumi gambar mawar tersebut." "Oh, terima kasih Pak," kata si perempuan itu. Terus si bapak ini jawab lagi, "Kalau tidak keberatan, bolehkah saya memberi kecupan pada mawar yang indah ini?" Ini om-om flamboyan mulai merayu anak muda yang ada di depannya nih, ya. Si yang ada di depannya, dia mau kecup bunga mawar tato yang ada di lengan wanita itu. Terus si wanita itu kaget toh, ini ada orang om-om gak dikenal mau kecup bunga mawar. Terus si wanita ini jawab, "Oh, tentu boleh Pak." Oh, tentunya dalam 1/4 detik ya bapak-bapak itu, ya si om itu langsung dia berbinar-binar. Oh yes, ya dikasih untuk memberikan kecupan. Tapi dalam 1/4 detik tersebutnya si wanita muda itu bilang tapi. Biasa kalau udah tapi itu kan artinya ada syarat, ya. "Pak, nanti minggu depan layani firman Tuhan ya." "Oh iya, boleh Om. Tapi kalau ada tapi itu pakai syarat-syarat." Nah, balik lagi si wanita itu bilang tapi. Oh, kaget dia. "Tapi apa?" "Tapi apa? Akarnya dulu," ya kata si perempuan itu. Yang ketawa ngerti berarti. Nah, kita ini tati tado mawar sekarang yang. Nah, kita sekarang balik lagi ke Efesus pasal 4 ayat 3. Efesus pasal 4 ayat 3 dikatakan, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, untuk menyatukan sesuatu itu tidak mudah, ya. Bahkan ya bisa terjadi gara-gara menentukan ukuran kancing baju aja, ibu-ibu bisa ribut. Kancing baju. Nah, ibu-ibu kali ini kita mau tentukan ukuran berapa kancing baju. "Oh, saya mau 2 mili Bu, karena 2 mili cukup ideal." "Oh nggak bisa dong, itu kebesaran. Saya mau 1,5 mili, 1,5. Yang lain jawab, "Wah kalau saya senang sekalian yang kelihatan 30 cm. Terus ada yang bilang, "Ngana kira jam dinding, pakai di sini." "Oh nggak bisa. Ya udah 4 cm. Oh ribut, yang satu 4 cm, 1,5 cm, 30 cm, 2 cm. Wah mulai terjadi kekacauan. Gara-gara apa? Kancing baju. Tapi ini terjadi di sebuah gereja di Kutub Selatan, yang paling selatan banget ya. Nggak di sini ya. Nah akhirnya terjadi keributan. Wah ribut. Apalagi di Kutub Selatan itu dingin, orang minum arak jadi panas darahnya, jadi udah hampir baku hantam ya. Bayangin gara-gara kancing baju bisa baku hantam itu repot ya, di gereja lagi ya. Terus datang panitia ketua panitia, dia duduk di belakang, dia maju, "Hei, orang bikin susah saya, kita ini mau bikin baju kancing saja ribut." Nah dia marah, "Oh saya tidak suka ini." Dipatahin saudara. Berantem rupanya ya seperti itu. Waduh ngeri sekali ya. Kadang-kadang kalau tidak ada damai sejahtera di dalam komunitas itu, bisa berantem. Nah tapi di sini puji Tuhan semua penuh damai sejahtera. Nah jadi hari ya lepas hari kalau saya perhatikan semakin banyak perpecahan yang terjadi. Dan ada memang oknum-oknum yang ingin mengadakan perpecahan di negara ini, bahkan di gereja ya. Bisa gereja yang satu serang gereja yang lain ya, padahal nggak ada urusannya diserang gereja tersebut ya. Hamba Tuhan yang satu serang ya hamba Tuhan yang
lain ya. Dan kemudian medsos itu bukannya digunakan dengan baik, melainkan dipakai biasanya untuk komen-komen ya, yang kesannya itu apa? Rohani ya. Oh, pada saat ini saya ingin membahas Bapak Pendeta A dan Bapak Pendeta B. Kalau saya perbandingkan Bapak Pendeta A ini, dia tidak tepat dalam melakukan tugasnya bla 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 seperti itu ya. Dan kemudian dimasukkan dalam YouTube ya, di dalam Facebook dan lain-lain ya. Tujuannya supaya untuk menjatuhkan orang lain. Kesannya rohani, tetapi dia sebenarnya senang. Nah, rasa ini ya, hamba-hamba Tuhan nih aku adu, dikira ikan cupang kali ya diadu ya. Dia kira apa namanya tuh, sabung ayam kali disabung ya. Disabung, diadu ya. Nah, seperti itu. Nah, dia kira orang-orang seperti ini, kau kira kau Tuhan kah? Ya, udah rasanya dia seperti Tuhan, ya bisa menghakimi, bisa kasih komen, bisa memberikan teori-teori yang seenaknya. Ya, kalau kita perhatikan dalam Firman Tuhan, ya, dan kita jangan seperti orang-orang tersebut. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam Firman Tuhan, Daud, orang yang diurapi oleh Tuhan, dia telah mengalahkan Goliat. Goliat yang tinggi besar dapat dia kalahkan. Dan dia sudah jelas-jelas diiriin sama Saul dan berkali-kali, ya bukan sekali, berkali-kali Saul sudah melakukan percobaan untuk membunuh Daud. Bayangkan saudara kalau ada di posisi Daud, saudara ingin dibunuh. Kira-kira tuh orang mau diapain sama saudara? Sebelum dia bunuh gue bunuh duluan. Mungkin bisa seperti itu. Nah, tetapi Daud, kalau kita pelajari firman Tuhan, saudara makanya harus baca firman Tuhan. Kira-kira ambillah dari mulai Hakim-Hakim, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, cukup lengkap lah. The full story of David kira-kira ada di situ. Nah, terus Daud yang sudah jelas-jelas mau dibunuh, tapi dia katakan, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun secara manusia ini Saul nih udah gak bener banget ya. Dia memang diurapi oleh Tuhan, tapi dia punya hati yang penuh dengan kepahitan. Dia ingin bunuh Daud, dia ingin berkuasa, dia tidak ingin dikalahkan. Dia punya keirian yang begitu besar. Jadi secara manusia nih orang nih sebenarnya udah salah nih. Ini pasti kemasukan setan nih orang. Mesti dibales, mesti dihajar. Tetapi Daud tidak melakukan demikian. Bahkan ada beberapa kesempatan, ya kalau saudara baca, ada beberapa kesempatan Daud bisa saja membunuh Saul dengan mudah. Orang-orang yang pada waktu itu ada di dalam gua pada satu kesempatan, karena Saul masuk ke dalam gua, pengawalnya ada di luar, dia masuk ke dalam gua untuk buang air. Dan bisa saja pada waktu itu Daud membunuh Saul. Bisa saja Daud katakan, hei serang, bunuh, bisa saja. Tetapi Daud tidak lakukan, dia katakan sampai akhir hidup Saul, Daud katakan aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Masa zaman sekarang kayak begini, Daud bukan perwira, bukan prajurit, bukan ngalahin Goliat juga, enggak. Berani-beraninya kasih komen, menghakimi hamba-hamba Tuhan. Ya ampun, saya bilang ini orang-orang udah sinting melakukan hal-hal seperti itu. Parah sekali ya. Nah jadi udah seenaknya ya saling melakukan hal-hal penyerangan konten dan lain-lain ya. Nah ini jadi sungguh tidak benar. Dan kelakuan-kelakuan itu sudah pasti ya ditunggangi oleh pekerjaan iblis. Karena memang kegemaran iblis nggak akan datang ke rumah saudara untuk sebagai muka yang serem ya. Serem, nakut-nakutin, nggak ada, itu kuno ya, old school kata iblis. Iblis sekarang pakai main-main begini ya, dipakai bikin perpecahan. Jadi gereja yang satu berantem, gereja yang satu ngejelekin itu pendeta begini-begini ya, nggak ngerti apa-apa ya. Itu justru iblis yang lakukan. Kalau kita buka di Yehezkiel
Yehezkiel pasal 33. Yehezkiel pasal 33 ayat 31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Ya, jadi inilah yang terjadi, bahkan bukan sekarang aja, dari itu bukan hal yang baru. Dari dulu ya firman Tuhan sudah katakan demikian. Ada orang-orang yang mulutnya baik, manis, ya penuh dengan rohani, ya, tetapi sebenarnya mengejar keuntungan yang haram, ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kiranya kita dijauhkan daripada hal-hal tersebut. Nah, bila bicara tentang kesatuan roh, tentu roh kita harus bersatu dengan roh Tuhan, Roh Kudus, ya. Nah, kita juga mau belajar dari Tuhan sendiri sebagai gembala agung kita. Dalam Yehezkiel pasal 34, kita maju satu pasal di ayatnya yang ke-15. Haleluya. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oh, haleluya. Ya, ayat ini. Tuhan, inilah hati Tuhan, inilah sifat Tuhan. Tuhan katakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Kita mau digembalakan oleh Tuhan, saya percaya kita semua mau. Tuhan, aku mau jadi domba-domba yang baik, domba-domba yang setia. Gembalakanlah aku, tuntun aku, selikan mata hatiku supaya aku mengerti kehendak Tuhan. Lalu Tuhan katakan, yang hilang akan ku cari. Ya, inilah hati Tuhan. Jangan yang hilang, oh dia udah gak datang lagi ya. Emang tuh kelakuannya brengsek tuh, biar aja deh dia hilang. Gak usah cari-cari ya. Nah, ada kelakuan-kelakuan seperti itu. Dan dikatakan yang tersesat akan kubawa pulang. Oh, dia emang sesat. Jangan deh, itu orang sesat. Biar aja deh dia, gak usah dibawa-bawa lagi. Nah, ini yang terjadi ya hari-hari ini. Dan kemudian yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Kok bisa-bisanya itu loh orang di medsos, hamba Tuhan sakit. Oh iya, dia sakit, dia kena sakit, dia gak bisa bangun karena ajaran dia gak benar. Karena dia melakukan hal yang bersalah kepada Tuhan. Lalu siapa ya bisa-bisanya ngomong begitu, bisa-bisanya menghakimin. Mungkin di traktir buah duku aja satu juga nggak pernah. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu ya? Yang hamba Tuhan sakit kok dihakimi. Minimal kalau nggak usah doain, minimal tutup mulut ya, tutup mulut, jangan ngapa-ngapain. Just shut your mouth, man, ya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian dikatakan serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jadi Tuhan itu tidak pilih-pilih. Oh, ini yang sakit ya? Sesat. Oh enggak deh. Aku gak mau ketemu yang begini. Tuhan gak bilang begitu. Gemuk. Oh gemuk. Oh gemuk. Korup ya? Gemuk, korup jadinya. Enggak, Tuhan semua rangkul ya setiap domba-dombanya. Nah, jadi bukan sebaliknya. Yang ini kita lihat semua dirangkul. Bukan sebaliknya yang dibawa itu diinjak. Oh, dia posisinya di bawah saya. Rasain. Yang ada di samping yang harusnya kita rangkul, kiri kanan, sikut ya. Sikut kiri, sikut kanan. Saya saja yang tampil. Yang di atas kita. Oh ya, itu ditarik. Tarik biar jatuh, dijatuhin sekalian. Sakit-sakit ya, gedebuk-gedebuk sekalian. Nah, itu yang terjadi sebaliknya. Tetapi puji Tuhan, kita mau belajar dari sifat Tuhan sendiri seperti ini. Tuhan begitu mengasihi,
dikatakan betapa besar kasih Tuhan itu ya. Karena kasih Tuhan begitu besar sampai dia datang ya ke dunia ya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Tujuannya untuk menyelamatkan kita. Tujuannya dia datang sebagai gembala yang begitu baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat ayat ini, oh betapa bersyukurnya. Oh terima kasih Tuhan. Saya adalah milik Tuhan. Tuhan adalah gembala agung saya. Nah seperti itu. Bapak gak mengerti sih ya betapa sakit hatinya saya diperlakukan oleh perempuan itu. Oleh laki-laki itu sakit hati ya, sakit hati saya. Nggak ada kata maaf untuknya. Perasaan saya sudah tumpul. Ada orang-orang kadang berkata seperti itu. Kayak pensil dong ya. Ya udah diraut lagi aja biar tajam. Nah, jadi katakan seperti itu. Kalau sudah seperti ini, muka saya mau taruh di mana? Ya taruh aja di tempatnya sih. Masa taruh di jendela sini? Serem dong. Nah, ya. Jadi orang-orang ada yang seperti itu. Dan kalau ada orang-orang yang datang seperti itu sama saya, sebenarnya saya kurang tertarik ya. Aduh Pak, tuh orang jahat banget sama saya. Saya tuh sakit hati, saya nggak bisa ngampunin. Emang ada sih orang-orang gitu ya, tapi di luar gereja lah ya. Nggak bisa, saya nggak bisa, udah cukup. Dia tuh menghina body fisik saya tersinggung. Ya tapi kan kamu harus maafin. Iya maaf sih maaf, tapi saya nggak bisa lupain. Wah dia bilang gitu. Kalau kita buka di Ayub pasal 5, ini ayat khusus untuk orang-orang sakit hati. Nah, mari Bapak Ibu yang sakit hati silakan baca ayat ini. Nah, Ayub pasal 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, jadi dikatakan di sini orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Nah kita jangan jadi orang bodoh, kita harus jadi orang pinter. Bukan dukun ya, maksudnya cerdas dalam mengiring Tuhan. Jadi kalau kita fokus sama sakit hati kita karena orang lain, karena keadaan, karena keluarga, karena pekerjaan dan lain-lain, lama-lama kita jadi orang bodoh. Sakit hati itu di hadapan Tuhan gak penting, Tuhan gak tertarik sama sakit hati kita. Tuhan sudah balut, Tuhan sudah sembuhkan, tapi kita yang suka ungkit-ungkit, ya kita nggak bisa let go, nggak bisa move on dari sakit hati tersebut. Nah, kalau kita seperti itu masih menyisakan sakit hati itu seperti ada ampas kepahitan. Boleh juga nih buat judul khotbah. Tema pada pagi hari ini adalah ampas kepahitan. Atau kita bikin film. Nah, jadi sampai ampas-ampasnya itu harus bersih dalam kehidupan kita. Memang tentunya tidak lepas ada orang yang menyakiti kita, menjolimi, menyebalkan. Tetapi udah ya, kalau Tuhan begitu ajaib, begitu baik, kasih Tuhan begitu besar, masa sih ya kita masih mau simpan-simpan kesalahan orang lain? Tidak boleh dan bisa jadi penyakit. Efesus 4 ayat 4, kembali lagi ke Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Nah kita memiliki satu pengharapan, kita memiliki satu iman, tentunya kita memiliki pengharapan kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Ya kita tentunya rindu ya kita rindu berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yes, oh haleluya ya. Kalau Tuhan Yesus katakan face to face seperti katakan langsung kepada kita, wah itu sukacita yang tidak terbayangkan ya, diterima oleh Tuhan, dikatakan dipuji oleh Tuhan, tidak perlu pujian dari manusia, tapi kalau Tuhan sudah cukup satu kata memuji kita, itu luar biasa sekali saudara. Efesus pasal 4, 5, 6 dan 7.
Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, jadinya segala sesuatu. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Yeremia pasal 10 ayat 5. Yeremia pasal 10 ayat 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Saya lompat ke ayat 10 biar tidak panjang. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan adalah pemilik segala-galanya di atas muka bumi ini, bahkan di seluruh alam semesta. Jadi kita tidak usah khawatirkan hal-hal yang membuat kita takut. Bahkan kalau kita ada berhala-berhala di sekitar kita, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap beriman di dalam Tuhan yang besar. Tidak takut akan apapun, karena kita mempunyai Tuhan yang besar dan hebat dari segala-galanya. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kita lihat nasihat Rasul Paulus di sini pada jemaat di Korintus. Dia katakan ya, supaya seia sekata, jangan ada perpecahan ya. Jadi kita harus menjauhkan perpecahan di dalam kehidupan dan keseharian kita ya. Dan kita janganlah ya merasa lebih rohani dari yang lain. Kalau saudara punya kelebihan, punya kemampuan, punya talenta, saudara lebih dikatakan ya lebih unggul dari yang lain. Tetapi janganlah kita merasa lebih rohani dan bertepuk dada. Oh, saya lebih bagus kok dari dia. Mungkin kita nggak mengucap, tapi hati kecil itu mungkin berbicara. I'm better than her, I'm better than him. Mungkin kita ada seperti itu. Nah itu sudah ada memiliki perasaan lebih rohani dari yang lain. Memang awalnya dosa itu mengintip, dikatakan dalam Alkitab, dosa itu seperti mengintip di depan pintu. Dia ngintip dulu dikit. Kalau ada celah ya, mulainya dari sekedar dari perasaan. Saya kayaknya lebih dari dia nih ya. Perasaan lebih rohani dari orang lain. Nah kemudian dari situ bisa berkembang mulai menghakimi. Oh dia gak mau belajar nih. Harusnya belajar dong kayak saya. Nah udah mulai menghakimi, dia gak benar. Caranya begini ya. Mulai menghakimi. Dan kemudian mulai membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Dari situ akhirnya timbullah ya. Memang awalnya itu kecil dari perasaan, tapi timbullah mulai pikiran-pikiran liar ya. Udah mulai pikiran-pikiran liar, gak benar tentang orang lain. Dari pikiran-pikiran liar itu jari-jarinya akhirnya mulai liar. Akhirnya dia mulai ngetik di medsos, di status, cari ayat apa nih bisa serang dia ya. Ini dia nih. Hai kamu ular beludak. Oh, pas nih. Mukanya dia kayak ular, saya gak suka. Nah langsung masukin di medsos. Akhirnya jadi liar, jari-jari jadi liar. Akhirnya kemudian perkataan juga jadi liar. Gak cukup di situ, dia ngomong ke yang lain ya. Lu baca gak status gue ya? Tahu gak itu tuh buat dia tuh.
emang dia kayak ular ya. Wah, seperti itu. Ngeri ya. Akhirnya liar. Jadi semua jadi liar karena berawal merasa lebih rohani. Dan yang terjadi sekarang di medsos dan lain-lain, ya ini karena kondisi orang-orang yang merasa dia lebih rohani, dia lebih hebat dari pendeta, dia lebih hebat dari hamba Tuhan. Jangan-jangan ya kalau saya pikir mungkin bentuk otaknya mungkin udah berubah ya. Dari bagus jadi mulai kayak adonan kue gak jelas ya. Nah tapi kiranya orang-orang tersebut segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah kita buka di Yesaya pasal 5. Tapi kita tidak usah balas saudara. Karena firman Tuhan Yesus katakan pembalasan adalah hak siapa? Hakku kata Tuhan ya. Jadi it's not your right ya. Bukan hak kita, bukan hak saya dan saudara untuk membalas orang-orang yang berbuat kejahatan. Yesaya pasal 5 ayat 20 dan 21. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Apa konsekuensinya di awal kata? Celakalah ya, firman Tuhan katakan celakanya dalam hal apa? Ya kita tidak perlu tahu. Tuhan nanti dia celaka kan? Tuhan perlu skenario enggak gini Tuhan, nanti waktu dia jalan ya nanti sebelah sana di perempatan Tuhan hajar pakai truk. Nah ini ngajarin Tuhan ya, itu justru enggak benar ya, tidak boleh ya. Oh firman Tuhan gitu, oh celaka ya, bagus gue pakai nih ayat. Nah akhirnya saudara sama aja ya, jadi orang bodoh ya yang memakai ayat untuk serang-serang orang lain, tidak boleh ya. Nah jadi tentunya belum terlambat ya untuk kita semua kalau ada, saya harap tidak ada hal-hal yang demikian, untuk bertobat dan hidup setia dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita mau terus ya beribadah dengan setia. Nah berbicara tentang beribadah, pada umumnya kan orang beribadah hari Minggu ya. Nah jadi saya mau, ini himbauan aja ya. Nah kalau kita ada jam ibadah hari Minggu, kalau menurut saya sebaiknya, karena ini dari saya sendiri ya, dari apa yang sudah saya lakukan. Dan ini cuman contoh. Nah jadi kalaupun kita dimanapun kita berada, kita cari tempat ibadah. Waktu saya, misalnya waktu saya ke Surabaya, nah Surabaya kan ada teman saya, nah terus cuman bertiga, dia dan suaminya, dan kemudian pas ya di tempat saya menginap, saya lihat-lihat, ada gereja nih ya, ada GBI apa waktu itu saya nggak ingat. Ini saya hari Minggu mau beribadah ya. Terus waktu ke sama keluarga ke Kuala Lumpur, ke sana, wah saya cari-cari di peta, cari-cari di Google, karena melewati hari Minggu harus ibadah ya. Bukan berarti saya beribadah saudara, saya beribadah hari Minggu, enggak seperti itu. Tapi memang ada kerinduan, kalau nggak ibadah itu rasanya gelisah ya. Pokoknya ibadah dulu. Saya lihat ketemu ada GKBI, Gereja Kristen Berbahasa Indonesia. Lucu juga namanya. Tapi nggak apa-apa. Nah rupanya ke sana itu semacam gereja aliran Protestan. Tapi tetap saya suka cita. Ada pujian meskipun beda ya. Terus ada firman Tuhan yang dibagikan. Sukacita. Jadwalnya sore nggak ada pagi karena bagi bahasa Inggris. Ada juga gereja lain di Bukit Bintang itu Baptist Church, ibadah pagi bahasa Inggris kemudian Mandarin. Wah nggak mungkin deh ya kalau Mandarin nanti kacau. Akhirnya ini ketemu di bahasa Indonesia, ibadah di situ. Nah waktu di pekerjaan sebelumnya dikirim ke Seattle, cari susah amat di sini gereja Kristen karena kebanyakan gereja Katolik ya. Daripada nggak ibadah, udah yang gereja Katolik ya ibadah di sana. Justru penuh sukacita, justru di situ berdoa, Tuhan juga jemaat yang di sini meskipun tidak kenal, kiranya Tuhan juga membuat mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan ya, karena mereka juga adalah umat Tuhan. Dan kemudian sempat terbang ke SF di sana, cari gereja lagi ya karena melewati hari Minggu. Gereja ortodoks, gerejanya bagus ya, bagus, pintu gerbangnya tinggi, besar ya, penuh dengan ukiran-ukiran, masuk ke dalam ya, terus ibadah di situ, tetap sukacita.
Nah jadi dimanapun kita berada, ya kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan di special case gitu, karena hari Minggu waktu itu sekitar setahun ada 2 kali kerja di hari Minggu, ya sehingga jamnya itu saya harus cari paling pagi. Saya cari di Bali mana yang gereja paling pagi. Ada yang jam 7, ini jam 7 selesai jam 9 saya minta izin lah 1 jam. Yang penting ke gereja dulu ibadah ya. Nah itu saya himbau, itu bagus sekali buat kita. Bukan berarti kita memberhalakan gereja, bukan berarti itu kewajiban, tetapi itu kerinduan. I have to go ya to the service. Aku harus pergi ke kebaktian, ke ibadah karena untuk menyenangkan Tuhan ya, untuk bukan berarti dilihat orang lain. Tentunya kalau ke tempat-tempat asing saya juga nggak kenal siapa-siapa. Pernah juga di satu gereja di Seattle, karena orang baru, siapa yang baru? Ya karena baru jujur kan, oh ya berdiri gitu ya berdiri. Terus pulangnya dapat itu gelas, dapat wah ya ada souvenir ya. Padahal saya kan gak enak juga, saya udah tahu minggu depan kan gak datang lagi ya. Nah dapat itu, tapi ya itu penuh sukacita dan ada pengalaman-pengalaman yang indah. Nah jadi kita mau setia beribadah kepada Tuhan ya pada hari Minggu ya. Nah di Yeremia pasal 25, kita masuk ke 2 ayat penutup. Yeremia pasal 25. Ayat 5 dan 6. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ya, ayat 5 dan 6 saja. Nah, jadi kita melihat di sini selama kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang untuk datang bertobat dan meninggalkan tingkah laku yang jahat. Di dalam Yeremia, kita mundur masih di Yeremia ke pasal 7. Ayat 23, dan hanya yang berikut inilah yang kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Pemain musik dan tim pujian silakan maju ke depan. Nah jadi kita melihat di ayat penutup pada pagi hari ini, Tuhan katakan dengarkanlah suaraku ya. Tidaklah hal yang sulit untuk sekedar ya, bukan sekedar sih, serius dong. Serius serius mendengar suara dari Tuhan. Ya kita dengar, kita cermati apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dan kemudian Tuhan katakan, kamu mendengar suaraku, aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Jadi ada keharmonian, ada keselarasan. Tuhan yang menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Dan dikatakan di sini, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Jadi tidak sebagian, tetapi seluruh. Apa sih Tuhan seluruh jalanmu? Ada di dalam firman-Ku. Kamu baca firman Tuhan, kamu berdoa, kamu minta pimpinan Roh Kudus. What I have to do, apa yang harus saya lakukan. What I have to decide, apa yang harus aku putuskan. Itu semua dalam pimpinan Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Oh tapi sulit dengar suara Tuhan. Pokoknya dengar suara Tuhan. Pahami, dengarkan, duduk diam, cari Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan kita bukan Tuhan yang sombong, Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggi hati. Ya, saat kita sakit hati, saat kita luka, saat kita perlu Tuhan, Dia datang segera dalam kehidupan kita. Dan dikatakan supaya kamu berbahagia. Tujuan Tuhan kita hidup di dalam dunia ini bukan susah, bukan kesusahan, bukan penderitaan, bukan sakit hati, bukan penyiksaan, bukan
terintimidasi oleh orang lain, tapi yang Tuhan inginkan kita hidup ya, menikmati hidup, menikmati umur yang Tuhan berikan supaya apa? Berbahagia. Kita mau bahagia? Semua mau bahagia? Ikut Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, baik suami istri, anak-anak yang masih muda, anak-anak yang kita bimbing yang masih kecil, orang-orang tua. Kita tentu senang kalau melihat semua bahagia. Karena apa? Karena setia kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu ini salah. Oh, rupanya selama ini saya salah, saya baca firman Tuhan. I have to stop it ya, aku harus stop segera. Oh, rupanya sakit hati ini bikin saya jadi orang bodoh ya. Oh, I have to stop it. Aku harus hentikan ini dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, Tuhan sudah berkati kita dengan firman Tuhan. Maaf ya Pak Gembala, berantakan mimbarnya. Nanti saya rapikan sama mainan ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Benar Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Haleluya. Terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan dengan lembut, anugerah-Mu, 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 semuanya, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Haleluya.
kepala tertunduk, hati terangkat kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu ajaib, begitu baik. Oleh karena anugerahnya yang menjadi sumber kekuatan kita. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih boleh hidup sampai saat ini. Diberikan begitu banyak kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerahnya. Untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang benar. Kami tidak mau menghakimi orang lain. Kami tidak mau menghakimi suami atau istri, anak-anak keluarga kami. Karena semua adalah milik Tuhan. Semua yang jadikan adalah Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan hati, pikiran kami. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan Tuhan bentengi hati dan pikiran kami supaya tidak mudah terintimidasi oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kami tidak mudah terintimidasi kepada orang-orang yang iri, yang tidak suka kepada kami. Tetapi kami boleh tetap sungguh-sungguh. Kami boleh tetap Tuhan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu persis bahwa yang Tuhan inginkan adalah kebahagiaan kami sendiri. Untuk itu Tuhan, mari Engkau Tuhan Yesus Kristus, dalam iman percaya kami, Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami, yang menjadikan kami untuk satu hari Tuhan kami masuk pada kehidupan yang kekal, tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi umat-Mu yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Dan segala yang Tuhan perintahkan kami mau dengar, kami mau belajar, kami mau ikuti, kami mau tunduk ya Tuhan. Karena semua itu Tuhan bukan untuk kehebatan kami, bukan untuk ketenaran kami, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semua itu untuk kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang telah memimpin ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami untuk adanya kesatuan. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Kesatuan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan melahirkan kedamaian, sukacita, lemah lembut. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami semua pada hari ini. Kiranya firman ini boleh memberkati saudara semua. Dan kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan kami percaya, kami serahkan saudara semua dalam tangan Tuhan. Satu minggu ke depan Tuhan menyertai dan melindungi, menjauhkan dari segala hal-hal yang buruk, menjauhkan dari segala hal yang jahat. Tuhan melindungi dan saudara bisa kembali ke tempat ini minggu depan. Kita bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan. Dan juga untuk hambanya Pak Emmanuel yang Tuhan telah pakai utus untuk menjadi berkat. Kiranya Tuhan terus pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan juga lindungi dari niat-niat orang jahat dan segala hal yang buruk. Tuhan jauhkan daripada hamba-Mu dan keluarganya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan.
Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan membelamu. Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang saudara kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih